warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari kelas 12 IP1, siswi dari SMA Negeri 5 Jeneponto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan tujuan dari perusahaan dagang. Nah, yang pertama, pengertian akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah sebuah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan jual beli barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Jenis perusahaan ini membeli produk dari pihak produsen atau distributor dan menjualnya kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Ada dua jenis perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini. Yang pertama, perusahaan dagang besar yang biasanya menjadi distributor, dan yang kedua, perusahaan dagang kecil atau eceran yang menjual barang langsung ke konsumen akhir. Perusahaan dagang juga dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan cara memperoleh produk. Yang pertama, perusahaan yang memperoleh produk dari produsen atau distributor. Yang kedua, perusahaan yang melakukan impor barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Perusahaan jenis ini memiliki peran penting dalam industri perdagangan dan konsumsi, karena menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan membantu mendorong perekonomian. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain seperti distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada atau toko serba, serta pusat barang-barang grosir. Itu penjelasan dari pengertian akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik perusahaan dagang. Apa itu karakteristik perusahaan dagang? Yaitu sama seperti jenis perusahaan pada umumnya, perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas tersendiri, di antaranya yang pertama, kegiatan utama seperti yang diketahui dari perubahan atau perusahaan ini biasanya berupa pembelian, pengelolaan, pemeliharaan stok, pengeluaran biaya operasional, dan penjualan produk tersebut. Dengan begitu, ciri khas dari perusahaan dagang yaitu tidak mengolah atau mengubah bentuk produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang kedua, modal. Untuk jenis perusahaan ini biasanya didapatkan dari harga pokok barang atau produk yang sudah terjual. Oleh karena itu, jika produk tidak segera terjual, maka kemungkinan besar tidak ada modal lagi untuk membeli produk selanjutnya, atau istilahnya modal mandek, sehingga harus mencari alternatif untuk menutupi kredit maupun kas perusahaan yang berkurang. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan utama dari perusahaan dagang yaitu murni hasil dari penjualan, karena perusahaan tersebut tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan baku lain, sehingga tidak sama dengan perusahaan manufaktur yang bisa menjadi tambahan pendapatan terhadap perusahaan. Nah, maka dari itu, apabila penjualannya menurun, maka otomatis pendapatannya pun akan berkurang. Begitupun juga sebaliknya, jika penjualannya meningkat, maka keuntungan atau laba yang didapatkan pun bisa jauh lebih besar. Yang keempat, perhitungan laba. Perhitungan laba atau keuntungan yang didapatkan dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Dalam hal ini, perhitungan total hasil penjualan dengan total harga pembelian dan biaya operasional. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis perusahaan dagang. Secara umum, perusahaan dagang terbagi ke dalam dua jenis. Di antaranya, pertama,
perusahaan dagang sesuai dengan jenis produk. Yang kedua, perusahaan dagang sesuai dengan jenis konsumen. Nah, perusahaan dagang sesuai dengan jenis produk. Perusahaan dagang ini pun dibedakan lagi menjadi dua kategori, yaitu barang produksi atau mentah dan barang yang sudah jadi. Berikut ini pembagiannya. Yang pertama, perusahaan barang produksi atau mentah sesuai dengan namanya. Perusahaan ini memperjualbelikan produk berupa bahan baku atau mentah yang biasanya dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat suatu produk atau alat-alat produksi. Nanti, bahan baku tersebut akan menghasilkan produk lain. Target dari jenis perusahaan ini umumnya bukanlah masyarakat biasa, tetapi sektor bisnis atau industri yang membutuhkan bahan mentah. Sebagai contoh, perusahaan serat kapas, perusahaan mesin pencacah, perusahaan mesin bubut, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan barang jadi. Berbeda dengan perusahaan barang mentah, barang atau produk yang diberdayakan oleh perusahaan jenis ini adalah barang jadi, yang merupakan produk akhir hingga bisa langsung dikonsumsi oleh pelanggan. Umumnya, target pasar dari jenis perusahaan ini datang dari sektor bisnis, pemerintahan, masyarakat umum, hingga perusahaan-perusahaan yang memerlukan barang jadi. Sebagai contoh, perusahaan tekstil, perusahaan makanan dan minuman instan, perusahaan elektronik, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang sesuai dengan jenis konsumen. Jika melihat jenis perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen yang terlibat, maka perusahaannya pun terbagi ke dalam beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, perusahaan dagang besar atau bisa dikenal dengan sebutan wholesaler merupakan jenis perusahaan yang membeli produk dari pabrik secara langsung dalam jumlah atau skala yang cukup besar. Yang kedua, perusahaan dagang perantara. Jenis perusahaan yang satu ini posisinya berada di tengah-tengah antara wholesaler dengan perusahaan ecer. Perusahaan dagang perantara atau middleman merupakan perusahaan yang membeli produk dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam skala yang sedang ke penjual eceran, bukan dijual langsung ke konsumen. Yang ketiga, perusahaan pengecer. Jenis perusahaan ketiga yaitu retailer atau pengecer. Perusahaan retailer merupakan perusahaan yang langsung menjual produk mereka kepada konsumen dengan skala yang kecil, biasanya secara satuan ataupun ecer. Itulah penjelasan karakteristik dari akuntansi perusahaan dagang. Selanjutnya kita masuk ke tujuan akuntansi perusahaan dagang. Apa sih tujuan utama akuntansi perusahaan dagang itu? Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan mengenai kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan dagang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis perusahaan lainnya seperti perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur. Itulah penjelasan tentang saya tentang pengertian, karakteristik, dan tujuan akuntansi perusahaan dagang. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.